Bismillahirrahmanirrahim. Lainnya, selamat datang. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah, Kepala Bagian, serta Camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BMD di Kabupaten Cirebon, hadirin dan undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Pencipta alam semesta, atas segala limpahan taufik dan hidayahnya, kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat lahir dan batin. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarakan penyampaian hantaran LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2019. Jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap 4 raperda dan jawaban Pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas 2 raperda inisiatif DPRD. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebelum memasuki acara pokok, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga di bulan yang suci ini menjadi titik balik bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita memasuki acara pokok rapat paripurna DPRD. Hari ini dihadiri oleh 29 dari 50 anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pasal 97 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 4 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini rapat paripurna DPRD Kamis tanggal 30 April 2020 yang beracarakan hantaran LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2019, jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap 4 raperda, dan jawaban Pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas 2 raperda inisiatif DPRD dengan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara rapat paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintahan, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat menjelaskan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban
untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD. Kemudian dalam pasal 23 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 dinyatakan bahwa keputusan DPRD tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati disampaikan dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 14 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bab 3 pasal 24 huruf H menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan rapat paripurna DPRD sekarang ini diacarakan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang memuat informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2019 mengenai urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sesuai dengan surat Bupati Cirebon nomor 130.1/309 tanggal 13 Februari 2020 perihal permohonan ajuan jadwal untuk penyampaian LKPJ tahunan Bupati Cirebon tahun 2019 untuk dihantarkan dalam rapat paripurna DPRD. Maka selanjutnya akan diagendakan dan dibentuk pansus LKPJ Bupati untuk melakukan pembahasan lebih mendalam dan telaahan lebih lanjut. Selanjutnya, untuk mengetahui gambaran secara umum tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu tahun anggaran 2019, marilah kita ikuti pidato Bupati Cirebon untuk menyampaikan hantaran laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati untuk tahun anggaran 2019. Kepada yang terhormat Bupati Cirebon, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, para TNI, Polri yang saya hormati, serta Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama, yang saya hormati seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini, kita dapat berkumpul dalam acara rapat paripurna jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 raperda inisiatif pemerintah Kabupaten Cirebon yang secara resmi telah kami sampaikan pada rapat paripurna hantaran Bupati terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud pada tanggal 10 Maret tahun 2020. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Untuk lebih lanjut berkenaan dengan penyampaian 4 rancangan peraturan daerah secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, terhadap tanggapan, pertanyaan, saran, masukan atas raperda tentang pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya penyelesaian dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah. Kurang lebih 6 tahun sejak diubahnya aturan tentang pengelolaan BMD, penetapan perda tentang BMD,
menjadi hal mendesak untuk segera ditetapkannya mengingat dinamika pengolahan BMD yang sangat kompleks. Pemerintah daerah membutuhkan payung hukum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengolahan barang milik daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pengolahan barang milik daerah. Peraturan daerah pengolahan barang milik daerah ini nantinya akan menjadi salah satu landasan dan pegangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur proses pengolahan BMD yang akan diatur lebih rinci dalam beberapa peraturan bupati antara lain tentang perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik daerah, pemindah tanganan dan penghapusan barang milik daerah, dan mohon maaf ini karena jawabannya ada 2 buku ini. Hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban ini, perkenankan kami menyampaikan rasa prihatin atas fenomena saat ini yang sedang dialami, yaitu wabah virus corona atau COVID-19 yang menimpa bangsa kita ini. Bahkan di Kabupaten Cirebon telah ada korban yang telah terkena dan saat ini kita sudah ditetapkan zona merah oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dampak imbas musibah COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor kehidupan sosial, budaya, agama, perekonomian, pariwisata, investasi, dan lain-lain. Termasuk banyak juga agenda acara dan kerja yang harus ditunda karena imbas dari COVID-19 ini. Oleh sebab itu, memerlukan penanganan yang serius dari kita semua demi untuk mencegah penyebarannya dan dampak yang lebih parah lagi. Diharapkan kepada jajaran pemerintah, jajaran Forkopimda, dan seluruh unsur masyarakat untuk tetap bersinergi dan berkoordinasi serta bersiaga dalam menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Hadirin undangan yang berbahagia, kami juga ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPRD Kabupaten Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah menjalin komunikasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu pula kepada para pimpinan partai politik, pimpinan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta Ketua Pengadilan Kabupaten Cirebon dan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah yang terus memberikan dukungan dalam mewujudkan agenda pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam rancangan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2015 tahun 2005 sampai tahun 2025, rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014 tahun 2019, rencana kerja pembangunan daerah dan berbagai perencanaan sektor yang telah ditetapkan. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, organisasi kemasyarakatan, komunitas, LSM, dan insan pers atas segala dukungan dan upaya untuk tetap memelihara suasana kondusif dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Cirebon ini. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cirebon akhir tahun anggaran 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ akhir tahun anggaran 2019 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2019 dan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah
Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2014 tahun 2019. LKPJ akhir tahun anggaran 2019 merupakan pertanggungjawaban Bupati Cirebon untuk tahun kelima RPJMD periode tahun 2014 sampai 2019. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, rekan kami untuk mengawali laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2019 ini dengan penjelasan tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, pendapatan daerah tahun anggaran 2019 dari target sebesar 4,067 triliun rupiah lebih dapat direalisasikan sebesar 4,014 triliun rupiah lebih atau tercapai sebesar 98,69% dari target yang telah ditetapkan. Meski tidak melampaui target, namun ada kenaikan sebesar 9% dari capaian tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah dari target sebesar 617,644 miliar rupiah lebih terrealisasi sebesar 639,806 miliar rupiah lebih atau tercapai 103,59%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 22,162 miliar rupiah lebih. Capaian pendapatan asli daerah tersebut antara lain dari penerimaan pajak daerah dapat dicapai sebesar 98,04%. Penerimaan distribusi daerah dapat dicapai sebesar 103,74%. Penerimaan dari hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 131,96% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 106,26%. B. Dana perimbangan dari target sebesar 2,286 triliun rupiah lebih terrealisasi sebesar 2,213 triliun rupiah lebih atau mencapai 96,83%. Belum melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 72,435 miliar rupiah lebih dengan rincian penerimaan dari dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak dapat direalisasikan sebesar 65,15%. Dana alokasi umum sebesar 99,96% dan dana alokasi khusus sebesar 94,53%. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari target sebesar 1,164 triliun rupiah lebih terrealisasi sebesar 1,160 triliun rupiah lebih atau mencapai 99,73%. Belum melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 3,176 miliar rupiah lebih dengan rincian pendapatan hibah dana BOS dapat direalisasikan sebesar 99,57%. Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya dapat direalisasikan sebesar 102,38%. Dana penyelesaian dan otonomi khusus dapat direalisasikan sebesar 100%. Dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar 95,29%. Kedua, adapun untuk belanja daerah dianggarkan sebesar 4,362 triliun rupiah lebih dan dapat direalisasikan sebesar 4,025 triliun rupiah lebih atau 92,29%. Belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan sebesar 336,386 miliar rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi dialokasikan sebesar 2,961 miliar rupiah lebih direalisasikan sebesar 2,786 miliar rupiah lebih atau 94,07%. Belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan sebesar 175,477 miliar rupiah lebih dengan rincian belanja pegawai dapat direalisasikan sebesar 95,68%, belanja barang dan jasa dapat direalisasikan sebesar 91,61%. Belanja hibah dapat direalisasikan sebesar 86,25% dan belanja bantuan sosial dapat direalisasikan sebesar 65,14%. B. Belanja modal dialokasikan sebesar 681,5
miliar rupiah lebih direalisasikan sebesar 587,833 miliar rupiah lebih atau 86,31%. Belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan sebesar 93,212 miliar rupiah lebih. C. Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar 58,197 miliar rupiah, namun tahun ini tidak direalisasikan. D. Belanja transfer dialokasikan sebesar 661,280 miliar rupiah lebih direalisasikan sebesar 651,781 miliar rupiah lebih atau 98,56%. Belum terpenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 9,498 miliar rupiah lebih dengan rincian belanja bagi hasil pajak daerah yang bagi hasil distribusi daerah kepada pemerintahan desa dapat direalisasikan sebesar 81,87%. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik dapat direalisasikan sebesar 99,23%. Dari sisi pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2019 dialokasikan pembiayaan neto sebesar 294,258 miliar rupiah lebih dengan realisasi sebesar 300,120 miliar rupiah lebih atau tercapai 101,99%. Melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 5,862 miliar rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran sebesar 300,058 miliar rupiah lebih direalisasikan sebesar 300,120 miliar rupiah lebih atau mencapai 100,02%. Dari penerimaan pinjaman daerah alokasi anggaran sebesar 9 miliar rupiah direalisasikan sebesar 21,5 miliar rupiah atau mencapai 238,89%. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan daerah dengan alokasi anggaran sebesar 14,8 miliar rupiah direalisasikan sebesar 21,5 miliar rupiah atau mencapai 145,27%. Yang digunakan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah dialokasikan 5,8 miliar, namun tahun ini tidak direalisasikan dan pembayaran pokok utang dapat direalisasikan sebesar 238,89% dari target sebesar 9 miliar. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, selanjutnya akan sampaikan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu pertama, peningkatan akses kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dasar. Kedua, perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan baik yang bersifat preventif dan kuratif. Tiga, peningkatan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan daerah rawan bencana. Keempat, pengembangan sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian, industri kecil dan usaha kecil. Kelima, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan layanan dasar dan bagi masyarakat miskin. 6, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan melalui implementasi pembangunan berkelanjutan searah dengan pembangunan ekonomi hijau. Yang ketujuh, perluasan kesempatan kerja melalui penguatan jiwa kewirausahaan dan peningkatan daya saing tenaga kerja. 8, penguatan reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik. Indikator capaian kinerja dari pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut dijelaskan melalui dua aspek pelayanan, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing. Kedua aspek tersebut dijelaskan melalui 4 fokus pelayanan, yaitu kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan reformasi birokrasi. Adapun pencapaian fokus layanan tersebut adalah sebagai berikut. Fokus pelayanan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Pencapaian fokus pelayanan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi tersebut digambarkan dengan beberapa indikator, yaitu laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 mencapai 5,08%, naik dibandingkan tahun 2018, yaitu 5,05%. Laju inflasi pada tahun 2019 mencapai 2%, menurun dibandingkan tahun 2018.
yaitu 2,69%. PDRB ADHB pada tahun 2019 mencapai 47,982 triliun rupiah lebih, naik dibandingkan tahun 2018, yaitu 41,947 triliun rupiah lebih. Nilai daya beli pada tahun 2019 mencapai 1,025 juta rupiah lebih, meningkat dibandingkan tahun 2018, yaitu 9,650 ribu rupiah lebih. Capaian sektor PPH pada tahun 2019 mencapai 91,50%. Peningkatan dibandingkan tahun 2018, yaitu 88%. Presentase penduduk di atas garis kemiskinan pada tahun 2019 mencapai 89,30%. Tetap dibandingkan tahun 2019, presentase penduduk di bawah garis kemiskinan pada tahun 2019 mencapai 10,70%. Tetap dibandingkan tahun 2018. Angka pengangguran terbuka pada tahun 2019 mencapai 8,14%, naik dibandingkan tahun 2018, yaitu 8,80%. Angka kesempatan kerja pada tahun 2019 yaitu 90,19%, turun dibandingkan tahun 2018, yaitu 91,20%. Persentase koperasi aktif pada tahun 2019 mencapai 100%. Peningkatan dibandingkan tahun 2018 yaitu 90,07%. Jumlah wirausaha muda baru di sektor UMKM pada tahun 2019 mencapai 515. Jumlah BPR yang sehat pada tahun 2019 mencapai 2 unit. Jumlah investor PMDN pada tahun 2019 sebanyak 373 investor, turun dibandingkan tahun 2018, yaitu 541 investor. Jumlah investor PMA pada tahun 2019 tidak ada investor PMA, turun dibandingkan tahun 2018, sebanyak 1 investor PMA. Nilai investasi pada tahun 2019 mencapai 1,704 triliun rupiah lebih, turun dibandingkan tahun 2018, yaitu 2,007 triliun. Fokus pelayanan iklim berinvestasi. Pencapaian fokus pelayanan iklim berinvestasi tersebut digambarkan dengan beberapa indikator, yaitu jumlah demo pada tahun 2019 mencapai 40 kali, sama dibandingkan tahun 2018. Demo anarkis pada tahun 2019 1 kali, menurun dibandingkan tahun 2018, yaitu 2 kali. Capaian pajak daerah pada tahun 2019 mencapai 213,572 miliar rupiah lebih, meningkat dibandingkan tahun 2018, yaitu 207,896 miliar rupiah lebih. Pencapaian retribusi daerah pada tahun 2019 mencapai 42,841 miliar rupiah lebih, meningkat dibandingkan tahun 2018, yaitu 42,630 miliar rupiah lebih. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha pada tahun 2019 ada 8 perda. Pelayanan perizinan dengan sistem online. Fokus pelayanan reformasi birokrasi. Pencapaian fokus pelayanan reformasi birokrasi digambarkan dengan beberapa indikator, yaitu indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019 mencapai 3,18%, meningkat dibandingkan tahun 2018, yaitu 3,06%. Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM pada tahun 2019 mencapai 11 unit, peningkatan dibandingkan tahun 2018, yaitu 9 unit. Jumlah kecamatan yang menjalankan pelayanan paten, yaitu 40 kecamatan. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, dikaitkan dengan tahun 2019 sebagai tahun kelima RPJMD periode 2014-2019, dapat diindikasikan pula keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut. Agamis, suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan pada pengalaman nilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Indikator pencapaiannya antara lain adalah angka melek huruf Al-Quran, lulusan SD mencapai 76%, SMP mencapai 75%, jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan pada maghrib mengaji mencapai 541 DKM, jumlah penghafal Al-Quran mencapai 1.000 orang,
berprestasi lomba keagamaan tingkat Provinsi Jawa Barat, memperoleh peringkat MPK ke-7, tidak adanya kasus atau konflik yang bernuansa agama. Maju, suatu kondisi masyarakat yang pemerintah yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi, dan berdaya guna. Indikator pencapaian antara lain adalah indeks pembangunan manusia mencapai 68,05 poin. Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dan terjaga, pemantapannya mencapai 105,11%. Jumlah nilai investasi PMDN atau PMA mencapai 1,704 triliun rupiah lebih. Pajak daerah mencapai 213,572 miliar rupiah lebih. Distribusi daerah mencapai 42,841 miliar rupiah lebih. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha sebanyak 8 perda. Adil, suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya. Indikator pencapaiannya antara lain, angka partisipasi kasar SD mencapai 116,52%, SMP mencapai 122,27%, dan SMA atau SMK beralih kewenangan di provinsi. Angka partisipasi murni SD mencapai 103,32%, SMP mencapai 97,88%, dan SMA SMK kewenangan provinsi. Angka harapan hidup mencapai 71,84 tahun. Rata-rata lama sekolah mencapai 6,62 tahun. Angka melek huruf mencapai 95,53%. Angka kesempatan kerja mencapai 90,19%. Indeks kepuasan masyarakat mencapai 3,18 poin. Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar mencapai 47,75%. Jumlah koperasi aktif mencapai 219 koperasi. Jumlah wirausaha muda baru pada sektor UMKM mencapai 515 orang. Sinergi, suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari pembangunan Jawa Barat dan nasional yang merupakan satu kesatuan. Indikator pencapaiannya antara lain adalah diraihnya opini BPK atas laporan keuangan daerah dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Diraihnya nilai lakip terbaik ketiga se-Jawa Barat dengan kategori B. Sejahtera, suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai, dan tentram. Indikator pencapaiannya antara lain adalah laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,08%, laju inflasi mencapai 2%, daya beli mencapai 1,025 juta rupiah lebih, ketahanan pangan sektor PPH mencapai 91,50%, penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 10,03%, tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,28%, angka konsumsi pangan per kapita mencapai 135.000 rupiah lebih. Angka konsumsi non pangan per kapita mencapai 303,887 ribu rupiah. Nilai PDRB atas dasar harga mencapai 33,723 triliun rupiah lebih. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku ADHB mencapai 47,982 triliun rupiah lebih. Rasio daya serap tenaga kerja mencapai 1,76%. Jumlah demo sebanyak 40 kali dengan beban artis 1 kali. Rapat paripurna DPR yang kami hormati. Keberhasilan pembangunan saat ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Sebagai refleksi dari kesungguhan keseriusan semua pihak yang saling berinteraksi secara harmonis dalam berbagai sektor pembangunan serta pada berbagai tahapan pelaksanaan pembangunan. Tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 2019 merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk diselesaikan, sehingga di masa mendatang perwujudan visi dan misi Kabupaten Cirebon dapat lebih berkualitas yang
yang sekaligus merupakan sumber pembelajaran bagi berbagai pihak sebagai upaya cepat dan bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera untuk semua. Demikian nota pengantar ini saya sampaikan sebagai ringkasan dari dokumen LKPJ Kabupaten Cirebon akhir tahun anggaran 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku LKPJ yang telah disampaikan dan akan dibahas bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, khususnya dalam upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan hantaran laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2019. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian hantaran pertanggungjawaban Bupati Cirebon tahun anggaran 2019 yang telah menjelaskan semua permasalahan yang secara rinci telah dijelaskan oleh Saudara Bupati Cirebon. Beberapa catatan yang bisa saya highlight terkait dengan paparan Pak Bupati adalah yang pertama, realisasi pendapatan yang direncanakan 4,067 triliun, realisasinya 98%, kurang lebih 4,014 triliun. Di mana ada kenaikan target PAD yang tadinya pendapatan asli daerah kita targetnya 617 miliar tahun 2019, realisasinya 639 miliar, artinya ada kenaikan 3,5%. Highlight yang kedua yang penting adalah soal realisasi belanja. Dari target realisasi belanja 4,36 triliun, realisasinya hanya 4,02 triliun. Artinya realisasi belanja pemerintah daerah tahun 2019 kurang lebih sekitar 92%. Kemudian angka-angka indikator yang perlu dicermati oleh kita semua. Yang pertama, pendapat produk domestik regional bruto Kabupaten Cirebon atas harga berlaku yang tahun sebelumnya 41 triliun, hari ini tahun 2019 kurang lebih 47 triliun. Kemudian daya beli masyarakat, pendapatan per kapita yang tadinya 965.000 per bulan menjadi 1.025.000 per bulan dengan tingkat kemiskinan 10,7%. Dan laporannya sangat lengkap hantarannya Pak Bupati, bahkan sampai jumlah demo yang terjadi di Kecamatan Sumber, Ibu Kota Kabupaten Cirebon kurang lebih 40 kali dengan 1 kali demo anarkis. Luar biasa Pak Bupati. Selanjutnya kepada seluruh anggota DPRD kami persilahkan untuk mempelajari dan menelaah seluruh pertanggungjawaban yang telah disampaikan untuk dibahas secara internal melalui panitia khusus atau pansus yang akan dibentuk pada rapat paripurna DPRD yang akan datang. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka DPRD akan menetapkan dalam keputusan DPRD paling lambat 30 hari setelah LKPJ Bupati diterima dan hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna istimewa DPRD sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, pada rapat paripurna DPRD tanggal 11 Maret 2020 yang beracarakan pemandangan umum DPRD terhadap 4 raperda,
masing-masing fraksi DPRD telah menyampaikan pemandangan umum, usul, dan saran di hadapan rapat paripurna DPRD. Dari pemandangan umum, usul dan saran tersebut, maka untuk mengetahui jawaban dan penjelasan Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap 4 raperda tersebut, marilah kita ikuti penyampaian Saudara Bupati Cirebon tentang tanggapan 4 raperda tersebut. Dipersilahkan. Mohon izin Pak Bupati 2 kali naiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan ridhonya, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara rapat paripurna jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 raperda inisiatif pemerintah Kabupaten Cirebon yang secara resmi telah kami sampaikan. Pada rapat paripurna antaran Bupati terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud pada tanggal 10 Maret 2020. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Untuk lebih lanjut berkenan dengan penyampaian 4 rancangan peraturan daerah secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, terhadap tanggapan, pertanyaan, saran, dan masukan atas raperda tentang pengolahan barang milik daerah. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya penyelesaian dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pengolahan barang milik daerah. Kurang lebih 6 tahun sejak diubahnya peraturan tentang pengolahan BMD sehingga penetapan perda tentang BMD menjadi hal mendesak untuk segera ditetapkan mengingat dinamika pengolahan BMD yang sangat kompleks. Pemerintah daerah membutuhkan payung hukum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengolahan barang milik daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengolahan barang milik daerah. Peraturan daerah pengolahan barang milik daerah ini nantinya akan menjadi salah satu landasan dan pegangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur proses pengolahan BMD yang akan diatur lebih rinci dalam penerapan peraturan Bupati antara lain tentang perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik daerah, pemindatanganan dan penghapusan barang milik daerah, dan penatausahaan barang milik daerah, termasuk pula pengaturan tentang pengolahan BMD penggunaan aplikasi sistem informasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengolahan barang milik daerah disebutkan bahwa pengolahan dan penggunaan barang milik diwajibkan melakukan pengamanan atas BMD yang ada dalam penguasaannya. Pengamanan yang dimaksud berupa pengamanan administrasi dan fisik. Pengamanan administrasi berupa pencatatan dalam daftar barang milik daerah, melengkapi dokumen kepemilikan atas nama perintah daerah. Pengamanan fisik berupa memastikan secara fisik BMD ada dan dimanfaatkan untuk menunjang tugas pemerintahan. Pemerintah daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat penata usahaan pengolahan BMD sejak tahun 2014 sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengamanan BMD dan perbaikan pengolahan BMD antara lain melakukan MOU dengan BPN terkait pensertifikatan tanah milik Pemda. Dalam pelaksanaannya target 100 bidang per tahun belum tercapai secara optimal karena kendala penerbitan sertifikat di BPN. Hal ini juga sejalan dengan rencana aksi KPK dalam hal melakukan upaya-upaya untuk pencegahan tindak pidana korupsi. KPK secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi atas pengamanan
BMD. B. Melakukan penelusuran BMD secara terus-menerus sehingga dapat memastikan semua BMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat diketahui keberadaannya. Hasil penelusuran tersebut ditemukan berupa bidang tanah baru berdasarkan informasi dari masyarakat adalah tanah milik Pemda. Tanah tersebut kemudian dicatat dalam daftar barang milik daerah dan disertifikatkan hak milik atas pemerintah Kabupaten Cirebon. Dalam hal penatausahaan, BMD telah dilakukan berbagai upaya untuk menekan kemungkinan penyalahgunaan BMD antara lain. A. Melakukan konsolidasi BMD setiap bulan untuk meminimalisir kesalahan dalam penatausahaan BMD. Rekonsiliasi BMD dilakukan secara online dengan aplikasi Siraus. Akan dilakukan inventarisasi sensus BMD tahun 2020. Penatausahaan BMD dilakukan dengan aplikasi SIP BMD. Sejak tahun 2014, pemerintah daerah melalui BKAD telah melakukan rekonsiliasi BMD setiap bulan untuk melakukan update data BMD secara terus-menerus. Rekonsiliasi BMD ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk proses pencairan TPP pegawai. Salah satu tujuan dilakukan rekonsiliasi BMD adalah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Data BMD pemerintah Kabupaten Cirebon tersaji lengkap dalam neraca pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Cirebon setiap tahun. Laporan keuangan daerah tersebut yang akan diaudit oleh BPK kemudian memunculkan opini BPK. Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD pada pasal 476 mengamanatkan kepada pengelolaan dan pengguna BMD untuk melakukan inventarisasi minimal 1 kali dalam 5 tahun. Hasil sensus BMD akan menggambarkan secara keseluruhan keberadaan dan kondisi BMD yang dimiliki Pemkab, serta pencatatan BMD yang belum tercatat. Hasil sensus kemudian akan ditindaklanjuti dengan penghapusan BMD rusak berat untuk mengurangi beban dalam pemeliharaan BMD. Salah satu ruang lingkup pengelolaan BMD adalah pemanfaatan bentuk pemanfaatan BMD yang saat ini dilaksanakan oleh Pemkab Kabupaten Cirebon antara lain sewa dan pinjam pakai. Semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan BMD. Pemanfaatan dalam bentuk bangun serah guna atau bangun guna serah dalam ketentuan Permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 237 menyebutkan bahwa pengakhiran perjanjian sepihak oleh Bupati dilakukan dalam hal mitra BGS atau BSG tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang di dalam perjanjian. Berkaitan dengan penilaian BMD dalam pasal 326 Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah menyebutkan bahwa penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka memanfaatkan atau pemindah tanganan dilakukan oleh penilai pemerintah atau nilai publik yang ditetapkan oleh Bupati. Penilaian tersebut untuk memperoleh nilai wajar. Hal ini disebabkan perubahan mekanisme pemanfaatan BMD berupa sewa antara Permendagri 17 tahun 2006 dan Permendagri 19 tahun 2016. Permendagri 19 tahun 2016 mengamanatkan bahwa penentuan nilai wajar tanah untuk memanfaatkan pemindah tanganan BMD dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyesuaian mekanisme sewa. Sewa menyewa yang mengakibatkan waktu pelaksanaan sewa menyewa menjadi terlambat. Ke depan diharapkan pelaksanaan sewa BMD dapat dilaksanakan tepat waktu dan dapat berkontribusi maksimal dalam meningkatkan PAD Pemkab Kabupaten Cirebon. Khusus untuk tanah pertanian akan diatur dalam peraturan Bupati tentang formulasi tarif sewa tanah pertanian. Yang kedua, terhadap tanggapan, pertanyaan, saran, masukan atas Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan, sistem manajemen pengolahan kearsipan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan pembinaan kearsipan
dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh SDM, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Manajemen pengelolaan kearsipan daerah dilakukan oleh organisasi kearsipan, yaitu Lembaga Kearsipan Daerah, yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, unit kearsipan di SKPD atau pencipta arsip, dan unit pengelolaan pada pencipta arsip. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bertugas menyusun bahan kebijakan di bidang kearsipan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Di bidang kearsipan dalam pengelolaan kearsipan didukung pula oleh pejabat struktural. Di bidang kearsipan terdiri pejabat fungsional, kearsipan, dan fungsional umum di bidang kearsipan. Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan bagian simpul jaringan informasi kearsipan nasional, sehingga arsip yang bernilai sejarah lokal Cirebon sudah diinput ke dalam JIKN agar dapat diakses oleh masyarakat, yang pada akhirnya arsip sejarah Cirebon merupakan bagian dari Khazanah Arsip Nasional. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon selaku LKD siap berupaya untuk menyelamatkan arsip yang mempunyai nilai aspek sosial politik melalui kegiatan akuisisi arsip dengan bekerja sama dengan lembaga terkait. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Cirebon sudah mempunyai aplikasi ataupun database yang dapat menampung atau mengontrol data arsip dari tiap-tiap SKPD selaku pencipta arsip. Untuk SDM kearsipannya sendiri, di pemerintah Kabupaten Cirebon sudah ada sebanyak 38 tenaga fungsional arsiparis yang tersebar di beberapa SKPD. Walaupun masih ada SKPD yang belum terisi tenaga fungsional arsiparisnya, tetapi tidak menjadi hambatan dalam pengelolaan arsipnya karena tiap SKPD juga terdapat tenaga pembantu pengelolaan kearsipan baik PNS maupun TKK. Untuk meningkatkan keahlian pengelolaan kearsipan digital, telah dilaksanakan Bintek Pengelolaan Kearsipan khususnya berkaitan dengan sistem informasi kearsipan daerah kepada 38 arsiparis dan atau pengelolaan kearsipan PNS dan TKK. Menginput data arsip kepada SIKD data atau arsipnya harus melalui digital arsip. Selama tahun 2019 tercatat bahwa tiap SKPD sudah melaksanakan atau melakukan penginputan data arsipnya. Pembinaan pengelolaan kearsipan diberikan pula kepada SDM aparat desa yang dikumpulkan di seluruh kecamatan melalui kegiatan sosialisasi dan bintek pengelolaan kearsipan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon selalu LKD telah melaksanakan digitalisasi arsip aktif, digital, dan arsip statis melalui alih media arsip dan arsip konvensional ke arsip digital. Di samping itu juga unit pengelolaan arsip telah melakukan digitalisasi arsip dinamis. Nilai penting arsip itu berdasarkan nilai guna, ketentuan jadwal retensi arsip sesuai dengan hasil rekomendasi antri di mana sebelumnya telah dibahas, diusulkan oleh pencipta arsip untuk penanganannya, dibuatkan peraturan Bupati tentang jadwal retensi arsip dan sistem klarifikasi keamanan arsip dan aset daerah. Untuk mengantisipasi keseluruhan masyarakat terhadap pelayanan arsip terkait informasi penting di desa, dalam Raperda ini akan dimasukkan muatan lokal dengan penambahan pasal, yaitu dalam 6 bulan penjelang berakhirnya masa jabatan Kubu untuk melindungi dan penyelamatan arsip desa. Lembaga Kearsipan Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait melaksanakan penyelamatan arsip vital pemerintah desa. Keberadaan arsip sejarah dan yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah, di mana merupakan hasil akuisisi arsip sejarah melalui kegiatan penelusuran arsip di wilayah Kabupaten Cirebon, yang sampai saat ini menurut daftar arsip sejarah baru tersimpan sebanyak 197 judul dengan volume 13 box arsip. Hal tersebut masih jauh dari perkiraan mengingat karakter sosial budaya sangat tinggi dan tersebar di masyarakat juga di lingkungan kesultanan. Hal ini terjadi karena dasar hukum untuk melaksanakan akuisisi arsip belum kita miliki. Konsekuensinya, Lembaga Kearsipan Daerah
tidak bisa melaksanakan akuisisi arsip, menambah koleksi khasanah arsip tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Untuk menjaga kerusakan dari hama biologis perusak arsip yang berbahan dasar media kertas, kami melakukan kegiatan fumigasi ruangan sehingga ruangan menjadi steril, dan terhadap arsip yang kemungkinan rusak akan diadakan restorasi sendiri atau bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia karena keterbatasan sarana dan prasarana restorasi arsip. Untuk arsip sejarah kesultanan belum dapat kami jamah atau kami akuisisi, dan arsip masih tersimpan di kesultanan dimaksud. Hal ini karena kami belum mempunyai payung hukum untuk mengakuisisi data arsip maupun menarik arsip untuk dikelola atau disimpan permanen di lembaga kearsipan daerah. Dengan adanya Perda Kearsipan ini, jelas bahwa kami bisa berkoordinasi dengan semua komponen masyarakat termasuk dengan pihak kesultanan. Yang ketiga, terhadap tanggapan, pertanyaan, saran, masukan atas Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 8 tahun 2011 tentang pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi ini merupakan jenis retribusi jasa umum dengan objek retribusi berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan, kepentingan, dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan jasa umum tidak berorientasi pada keuntungan, hanya terbatas pada terpenuhnya biaya operasional penyediaan jasa pelayanan pemerintah daerah. Satu bentuk pengendalian adalah disusunnya rencana induk menara bersama telekomunikasi yang berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi dapat terlaksana dengan baik, berorientasi masa depan dan terintegrasi. Rencana induk menara bersama telekomunikasi disusun diantaranya untuk menentukan lokasi menara yang tertata, keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah, dan menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali. Berkaitan dengan sanksi dan pengajuan Perda, rumusan sanksi yang diatur dalam dua peraturan daerah sebelumnya, dalam pandangan kami masih relevan. Ketentuan sanksi dikualifikasi bagi yang berizin dan tidak berizin dengan jenis sanksi mulai dari pemberian peringatan tertulis, penghentian kegiatan operasional, pencabutan izin dan pengobaran menara, dan pembongkaran menara. Selain sanksi-sanksi tersebut, dapat penyelenggaraan yang dikenakan sanksi pembongkaran bangunan oleh pemerintah. Menyikapi perubahan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebanyak 2 kali per menara per tahun, tentunya harus diimbangi peningkatan kualitas pengawasan. Pemerintah daerah harus bergerak mendata menara-menara yang tidak atau belum berizin, karena salah satu tugas utama pemerintah daerah adalah pengendalian ruang pembangunan menara telekomunikasi, baik menara yang berizin maupun tidak berizin. Penurunan jumlah kunjungan pengawasan dan akan berdampak pula terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Akan tetapi hal ini tidak menjadi kendala karena terdapat komponen lain dalam penghitungan retribusi yang dapat disesuaikan dengan besaran biaya operasional yang diperlukan dalam pengawasan pengendalian. 4. Terhadap tanggapan pertanyaan, saran, masukan atas Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Pembentukan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintah yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Penentuan besaran tipologi perangkat daerah dilakukan berdasarkan penghitungan nilai variabel umum dan variabel teknis serta kesesuaian perumpunan dengan berpegang pada prinsip tepat struktur, tepat fungsi dengan memperhatikan beban anggaran dengan belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung serta efisiensi SDM. Maka pemerintah daerah mengupayakan rampingan struktur dengan tidak mengabaikan pembagian urusan pemerintah yang diserahkan ke daerah.
Pembagian tugas dan fungsi dengan memperhatikan distribusi beban kerja terbagi secara proporsional dan profesional akan dilakukan pada saat penyusunan tugas dan fungsi yang akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan pedoman nomenklatur dari kementerian atau lembaga. Perubahan perangkat daerah dilakukan dengan tujuan efisiensi dan efektivitas kelembagaan organisasi perangkat daerah, tidak terkecuali bagi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang efisien, efektif, serta responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam. Maka upaya awal dapat dilakukan adalah dengan melakukan perubahan kelembagaan pemerintah daerah yang sudah ada. Sebagai hasil dari kebijakan pemerintah daerah, perubahan susunan perangkat daerah dilakukan berdasarkan pembagian urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah, sehingga tidak melihat besaran jumlah ASN dan non-ASN, namun dengan perampingan perangkat daerah dapat mengurangi beban anggaran pemerintah daerah. Sedangkan untuk penggabungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dikarenakan banyaknya tumpang tindih tugas dan fungsi sehingga untuk lebih efektif dan efisien penyelenggaraan pemerintah maka dilakukan penggabungan. Pada kesempatan ini kami tegaskan bahwa kelembagaan pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon tidak mengalami perubahan struktur. Kesbangpol saat ini menjalankan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang merupakan urusan pemerintah umum yang menjadi kewenangan Presiden sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan umum hingga saat ini belum ada, sehingga Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan peraturan tersebut, kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan penyesuaian sebagai perangkat daerah. Kapasitas hukum satu kelembagaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan kondisivitas daerah dengan dukungan oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegrasi. Dalam urusan pemerintah bidang kesehatan, Dinas Kesehatan adalah unsur pemerintah yang penyelenggaraan urusan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat baik di puskesmas maupun RSUD menjadi bagian dari Dinas Kesehatan. Kelembagaan RSUD berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah hanya mengembalikan status direktur yang semula dijabat oleh jabatan fungsional dokter atau dokter gigi menjadi dijabat oleh jabatan pimpinan tinggi Pratama atau eselon 2B dan memberikan kekhususan otonomi terkait pengolahan keuangan barang milik daerah dan kepegawaian. Bertanggung jawab di direktur kepada kepala dinas kesehatan dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengolahan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit daerah status RSUD Walet dan Rumah Sakit Umum Daerah Rejowinangun yang sudah menjadi BLUD serta puskesmas yang tengah diupayakan menjadi BLUD memiliki tujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, maka dengan status BLUD tersebut dapat membantu Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan. Sebagai akibat, penataan kelembagaan pengisian jabatan pada perangkat daerah dilakukan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan prinsip yang akan dituangkan dalam standar kompetensi jabatan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terkait pengisian jabatan hasil open bidding. Tanggapan dan jawaban telah kami sampaikan pada rapat paripurna DPRD pada tanggal 11 Maret tahun 2020.
rapat paripurna DPR yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Demikianlah kiranya jawaban dan penjelasan kami terhadap berbagai tanggapan, pertanyaan, usul, saran, dan himbauan dari fraksi-fraksi melalui juru bicaranya masing-masing yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 11 Maret tahun 2020, dan kami menyadari tanggapan, jawaban, dan penjelasan ini mungkin belum memenuhi harapan bagi yang terhormat anggota DPRD. Atas segala kekurangan itu, tiada lain harapan kami akan dikaji dan ditelaah lebih lanjut untuk disempurnakan pada pembahasan panitia khusus nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon atas jawaban hantaran 4 raperda yang dihantarkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Izin saya highlight keempat raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Yang pertama tentang pengelolaan barang milik daerah, yang kedua raperda tentang kearsipan daerah, yang ketiga perubahan raperda tentang menara telekomunikasi, yang keempat raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Raperda yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah kurang lebih terkait dengan persoalan sertifikasi aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Yang kedua terkait dengan penelusuran aset barang milik daerah yang belum tercatat. Yang ketiga terkait dengan penata usahaan barang milik daerah terkait dengan pemanfaatan maupun sistem penghapusannya. Raperda tentang telekomunikasi mengatur tentang perubahan tarif menara bersama. Dan raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah adalah pemisahan dan penggabungan beberapa dinas. Ada 4 bidang yang akan dilakukan penyempurnaan. Yang pertama, Disbud Parpora, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Pariwisata, dan Olahraga. Rencananya usulan dari pemerintah daerah akan dipisah, akan dibagi menjadi 2 dinas. Yang pertama, Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang kedua, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian ada penggabungan beberapa dinas. Yang pertama Dinas UMKM akan digabung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Yang kedua, Dinas Pertanian akan digabung dengan Dinas Ketahanan Pangan. Nah, kemudian sektor berikutnya adalah tentang sektor pengelolaan sektor kesehatan. Ada perubahan status kepemimpinan yang sebelumnya direktur dijabat oleh jabatan fungsional dokter atau dokter gigi, diusulkan dirubah untuk dijabat oleh jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B. Saya kira itu highlight yang bisa saya sampaikan terkait dengan hantaran 4 raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Demikian telah kita ikuti penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap 4 raperda. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat 1 huruf A Peraturan DPRD nomor 4 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon yang berlaku, apabila rapat paripurna DPRD memandang perlu untuk dibuka babak kedua, kami akan memberikan kesempatan. Untuk itu kami akan menawarkan kepada para anggota DPRD, apakah perlu dibuka pemandangan umum babak kedua untuk jawaban hantaran dari inisiatif DPRD? Oke. Oke.
Mungkin ada yang lain dari anggota DPRD, tanggapan tentang LKPJ dan hantaran Patra Perda. Oke, yang pertama catatannya adalah diminta kepada Sekretariat Dewan untuk memfasilitasi tentang LKPJ dan hantaran Patra Perda dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Untuk selanjutnya akan dikaji oleh pansus yang akan dibentuk pada paripurna tanggal 4 April minggu yang akan datang. Yang kedua, tanggapan dari teman-teman yang lain terkait dengan hal ini, bahwa benar pemerintah daerah tidak menghadirkan OPD-OPD yang terkait dengan persoalan LKPJ karena rapat hari ini atau paripurna hari ini kita adakan dalam bentuk telekonferensi dengan seluruh OPD. Dari laporan yang disampaikan kurang lebih ada sekitar 24 OPD dan beberapa kecamatan yang online dengan kami. Atas tanggapan dari Saudara Mahmud Jawa, fraksi Demokrat, maka rapat menyatakan perlu pemandangan umum babak kedua dibuka kembali. Bisa disetujui? Ini, saya juga sebenarnya tadi apa yang disampaikan Mas Jawa paham. Sebenarnya intinya Mas Jawa ini minta sekretariatan menyediakan apa yang tadi dihantarkan oleh Pak Bupati dan terkait juga jawaban Bupati, berkasnya nih Pak Sekretaris Dewan. Karena tentunya mungkin teman-teman juga apa yang disampaikan Pak Bupati karena cuma hanya mendengar secara audio tanpa menyimak. Kalau ada bahan di depan meja minimal teman-teman ini mungkin tahu jawaban Bupati seperti apa. Dan saya kira Mas Jawa mungkin lupa bahwa ini Pak Bupati ini memberi sambutan yang kedua itu terkait pemandangan umum yang praksi-praksi yang kemarin disampaikan waktu paripurna terakhir seperti itu gitu loh. Jadi bukan pemandangan umum yang baru. Ini jawaban dari Bupati terkait pemandangan praksi-praksi yang disampaikan kemarin waktu paripurna gitu. Jadi intinya ini mungkin koreksi untuk teman-teman dari Sekwan bahwa nantinya kalau ada hal-hal kayak sambutan atau jawaban Bupati tolong bahannya dibagikan ke anggota. Jadi anggota tidak hanya cuma mendengarkan, minimal bisa menyimak apa yang tertulis atau tertera dalam jawaban pemandangan tersebut. Itu. Jadi kalaupun umpamanya saya kira untuk pemandangan umum kedua, saya kira perlu
kita minta pendapat teman-teman lain. Karena inti dari tadi yang disampaikan Mas Jawa bukan meminta pemandangan umum kedua. Cuma Mas Jawa hanya meminta bahwa sekretariatan memfasilitasi terkait bahan-bahan yang nanti akan dijadikan bahan teman-teman anggota untuk ke depan, gitu ya Mas Jawa? Seperti apa? Enggak. Ya, paham Mas. Gini Mas, Pak Bupati ini memberikan jawaban Bupati ini terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan teman-teman fraksi waktu paripurna kemarin. Kalaupun umpamanya teman-teman menghendaki ada pemandangan umum kedua, itu nanti dilanjutkan nanti paripurna ke depan, bukan hari ini. Nanti teman-teman fraksi membuat lagi pemandangan umum. Nanti Pak Bupati jawab lagi seperti itu Pak Mahmud Jawa. Ya, betul. Makanya ini mungkin ketua menawarkan. Nah, terkait kemarin pemandangan umum fraksi masih ada yang perlu yang disampaikan enggak? Kalaupun mau disampaikan berarti nanti ke depan nanti ada paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi lagi. Dan setelah itu nanti Bupati menjawab lagi seperti itu. Dipersilakan pada Ibu Siska, fraksi Golkar. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya tidak perlu adanya tahap kedua, karena kan kita terkejar waktu ini. Ya, kalaupun kalaupun memang saya pikir waktu ini nggak cukup gitu Pak Ketua dan para pimpinan. Kita ini sudah terlalu lama molor akibat COVID. Kalau terus-terusan begini, kapan selesainya gitu. Terus yang kedua, saya menangkap Pak Mahmud Jawa itu intinya mungkin selain adanya bahan yang perlu disiapkan, kenapa sih tidak anggota DPRD secara pribadi yang langsung menanyakan, mungkin seperti itu. Tapi menurut saya ini tidak sesuai dengan tatib pandang jawaban atau apa kan harus melalui fraksi gitu ya Pak Mahmud Jawa. Jadi kalaupun ada pandangan umum tahap kedua itu tetap melalui fraksi lagi sesuai dengan tatib. Jadi menurut hemat saya lanjutkan proses selanjutnya biar karena COVID ini tidak terlalu menghambat semua pekerjaan kita gitu. Terima kasih. Ya, ada yang lain yang bisa menanggapi? Nanti sebenarnya kalaupun ada ketidakpuasan, nanti kan kita ada pembahasan di Raperda Mas Jawa. Nanti di situ bisa disampaikan mungkin kekurangan dari rancangan perda yang disampaikan oleh Pak Bupati kan bisa ditambahkan di situ. Seperti itu. Terima kasih. Silakan Bapak Hanafi, fraksi Golkar. Terima kasih pimpinan. Pada intinya kami ingin memperjelas dan mempertegas apa yang tadi dikatakan rekan kami, bahwa secara aturan berdasarkan tertib yang kita bikin sendiri, yang kita bahas sendiri, itu pemandangan umum bukan berdebat kusir untuk pemandangan seperti sekarang ini. Karena perdebatan itu nanti akan dibahas di saat pansus. Jadi kalau Pak Ketua berharap misalnya atau menawarkan ada pemandangan umum tahap kedua, berarti ini
pemandangan umum praksi, bukan atas nama anggota DPRD masing-masing. Itu yang pertama. Jadi kita tegaskan, barangkali teman-teman masih penasaran dengan jawaban Bupati terkait pemandangan umum yang pertama, karena teman-teman nggak ada buku atau bahan bacaan yang sama sekali, mungkin dengan nada-nada yang sangat lirih dari Bupati, karena mungkin ini saatnya bulan puasa, jadi teman-teman pada ngantuk. Apa yang dibaca ini kayaknya pada terlena. Itu jadi kami harapkan untuk teman-teman, maaf ini bukan debat kusir. Kalau misalnya Pak Ketua berharap ada pemandangan umum tahap kedua, kita buka lagi. Bolehlah. Adapun untuk yang selanjutnya, kita pertegas lagi, maaf Mbak Siska ya. Kita ini terlalu jauh, kita ini terlalu ketinggalan. Masa sih bulan 5 belum ada pansus satupun, belum ada pembahasan perda, sedangkan kinerja kita ini diukur dari perda yang kita capai. Kapan kita mau bekerja untuk dipansuskan ini? Adapun kekurang cocokan dalam hal jawaban Pak Bupati, kita bahas nanti di pansus. Contoh yang tadi dikatakan Pak Ketua, adanya penambahan SKPD dan pengurangan SKPD. Kita dibahas nanti di pansus. Kita di pansus mungkin ada perwakilan masing-masing, jadi kami harap kita pertegas Pak Ketua, silakan barangkali hadirin atau teman-teman ini mau membuka pemandangan umum tahap kedua juga silakan, tapi kami atas nama mungkin dari fraksi Golkar tidak setuju dengan pemandangan umum tahap kedua. Barangkali ada tambahan dari Pak Ketua fraksi, silakan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hanafi dari Partai Golkar. Ada tanggapan dari kawan-kawan yang lain? Silakan Bapak Hasan Basori, fraksi PKB. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan Basori dari fraksi PKB. Prinsipnya apa yang disampaikan oleh saudara kita, Pak Mujawa, adalah poin evaluasi terhadap pelaksanaan paripurna ke depan, agar segala bentuk persiapan materi kita harus tahu. Bagaimanapun daya dengar sama daya lihat itu harus sinkron, sehingga ini bisa memberikan masukan feedback kepada kita. Tapi poinnya adalah bahwa kami atau saya secara pribadi dari fraksi PKB juga sepertinya tidak perlu untuk mengadakan pandangan umum tahap kedua, karena memang kita akan lebih detail dan mengkaji lebih detail dalam dokumen yang akan kita kaji setelah ini. Dari pansus ini adalah wakil dari apa yang perlu kita sampaikan nanti terhadap jawaban itu. Dan menurut saya menghemat waktu, lalu banyak PR-PR lain yang harus kita kejar terkait itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Pak fraksi PKB, Pak Hasan Basori. Mungkin ada yang lain sebelum saya simpulkan? Dari PKS dipersilakan Pak Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis dari fraksi PKS. Saya sepakat dengan apa-apa yang tadi teman-teman sampaikan, bahwa siogyanya paripurna ini dilakukan dengan maksimal. Jadi apa-apa yang perlu disiapkan, saya tadi lihat semua anggota tertunduk semua, bingung mendengarin apa yang disampaikan Pak Bupati, gelendeng-gelendeng suaranya nggak jelas, ya kan? Sementara kita nggak ada bahan bacaannya, gitu, bingung. Nah, ini sebagai bahan ini Pak Sekwan, tolong ke depan diperbaiki. Nah, untuk apakah perlu kita ada tahap kedua atau tidak, saya pikir ini yang mengusulkan nanti fraksi. Tidak perlu diobrolkan di sini. Fraksi akan mendapatkan apa yang nanti disampaikan Pak Bupati, dipertimbangkan oleh fraksi. Kalau memang perlu ada tahap kedua, pasti fraksi akan mengusulkan itu. Itu Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo selanjutnya dari fraksi PDIP, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sederhana bagi saya dan juga
Saya dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Abdurrahman. Semestinya sebelum rapat paripurna itu saya hanya bukan mengeritik ya, memberikan pandangan terhadap Sekwan bahwa kita harus punya format yang akan dibacakan oleh Pak Bupati. Sebenarnya sangat sederhana sekali itu. Kalau soalnya kita mendengar paparan Pak Bupati, kita tidak punya format apapun, kita akan tidak bisa untuk tanya jawab atau bagaimana persetujuan apapun. Jadi intinya sangat sederhana sekali persiapan daripada paripurna sekarang itu. Sekwan belum ada persiapan untuk memberikan format itu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Rohman, fraksi PDIP. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Mukhlisin dari fraksi Demokrat. Ya, terima kasih pimpinan. Saya menyikapi tadi kawan kami sama fraksi Partai Demokrat. Memang saya sepakat dengan Mas Jawa terkait dengan satu hal terkait dengan apa yang dibacakan Mbak Bupati tadi di depan. Kami tidak bisa menelaah lebih jauh, lebih dalam, lebih komprehensif. Akhirnya yang terjadi adalah multitafsir lah. Gitu. Mungkin itu yang saya sepakati adalah ketika disampaikan oleh pembaca di podium, kiranya Sekwan menyediakan bahan bacaan yang memang harus kami baca, kami telaah lebih dalam supaya lebih komprehensif dan lebih memahami apa yang memang terkandung dalam bacaannya. Akhirnya yang tadi disampaikan paripurna terakhir, paripurna yang sebelumnya, akhirnya multitafsir. Wajarlah dalam hal beraneka pemahaman dan memang pendapat. Tentu saya sebagai ketua fraksi memang setuju dengan Mas Jawa, mungkin terkait dengan pemanahan umum atau PU, memang kami juga harus rapat internal fraksi, tapi esensinya adalah bagaimanapun berapa kali, berapa banyak pun pemanahan umum, tentu tetap saya pribadi menginginkan implementasi di lapangan. Jadi monitoring Dewan tetap berjalan, tupoksi kita memang mungkin Mas Jawa adalah bagian daripada fungsi pengawasan terhadap eksekutif supaya lebih maksimal dalam menjalani roda pemerintahan. Maka dari itu saya mungkin untuk badan umum mungkin belum saatnya, perlu sekarang kita harus bekerja dengan waktu. Banyak kita 24 raperda kita akan bahas dalam tahun ini, apakah terkejar atau tidak. Saya mungkin rada pesimis karena ada COVID-19. Mungkin Ketua, kami itu saja masukannya, dua hal terkait dengan itu, bacaan dan juga terkait PU mungkin belum perlulah. Yang penting kita maksimalkan rapat atau pansus segera supaya bisa dibahas. Unek-unek bisa disampaikan tadi Pak Kanapi, saya setuju dalam proses dalam di pansusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mukhlisin. Jadi ada 2 poin. Yang pertama soal terkait dengan perlu tidaknya pemandangan umum babak kedua dibuka kembali. Oke. Dari sebagian besar saran dan permintaan teman-teman anggota DPRD yang terhormat dianggap cukup, dan kemudian pendalaman nanti akan dibahas di pansus. Saya ulangi, rapat menyatakan cukup pemandangan umum babak kedua tidak dibuka kembali. Setuju? Terima kasih. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara rapat paripurna jawaban pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas 2 raperda inisiatif DPRD. Sebagaimana pendapat yang telah disampaikan Saudara Bupati dalam rapat paripurna DPRD tanggal 11 Maret 2020, maka selanjutnya akan didengarkan jawaban pemrakarsa
atas pendapat Bupati terhadap 2 raperda inisiatif DPRD. Untuk itu, kepada Pemrakarsa dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya. Jawaban Pemrakarsa atas pendapat Bupati terhadap 2 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Cirebon, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kasal PP, Direktur SUD, Kepala Bagian, dan para camat se-Kabupaten Cirebon, serta undangan yang kami muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada hari ini dalam acara rapat tahunan DPRD Kabupaten Cirebon yang beragendakan jawaban Pemrakarsa atas pendapat Bupati terhadap 2 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon, yaitu 1. Raperda tentang penyelenggaraan pemakaman, 2. Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau disingkat PMKS. Kami Pemrakarsa menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah berkenan menyampaikan pendapat sebagai tanggapan terhadap raperda yang merupakan usul prakarsa DPRD. Hadirin yang kami hormati, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 166 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 4 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, Pemrakarsa Perda inisiatif DPRD memberikan tanggapan dan atau jawaban terhadap pendapat Bupati. Sehubungan hal termasuk di atas, perkenankanlah kami sebagai Pemrakarsa Raperda Inisiatif DPRD menyampaikan tanggapan dan atau jawaban berkaitan dengan pendapat Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon tentang penyelenggaraan pemakaman dan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sebagai berikut. A. Kami sangat berterima kasih terhadap pendapat Bupati yang secara umum menyambut baik dan sangat mengapresiasi usulan raperda. Atas prakarsa DPRD, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sependapat dengan sepaham dengan usulan DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemakaman dan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial. B. Mengenai pendapat Bupati selanjutnya, bahwa lahan pemakaman saat ini sangat mendesak, mengingat lahan pemakaman yang ada saat ini telah melebihi daya tampung dan daya dukung yang tersedia. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Cirebon menginisiasi penyusunan raperda tentang penyelenggaraan pemakaman agar permasalahan tersebut dapat teratasi dan adanya payung hukum yang bersifat baku dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. C. Substansi raperda tentang penyelenggaraan pemakaman akan mengatur dan mewujudkan pengolahan pemakaman ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga akan mengevaluasi regulasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. D. Adapun mengenai substansi raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sudah mengakomodir penanganan dan penyelesaian 26 PMKS dan sudah melibatkan semua lini dalam penyelesaian permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Demikian jawaban kami terhadap saran pendapat Bupati terhadap 2 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 30 April 2020, Pemrakarsa, Bapemperda, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon, 1. Mukhlis Nalahuddin, SMH, Ketua.
Nova Fikratus Sofia LC Wakil Ketua, Dr. Hajon Hanifah MA anggota, Raden Hasan Basori SMSI anggota, An Setiawan SSI anggota, Abdurrahman anggota, Haji Kanafi SAMH anggota, Siska Karina SAMH anggota, Haji Ariyati SH anggota, Sobatila SH MH anggota, Asep Jarudin Budiman anggota, Haji Hermanto SH anggota, Ikin Asikin Esos MSI Sekretaris bukan anggota. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Prakarsa atas pendapatnya dan Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan jawabannya, dengan harapan jawaban dan pendapat dimaksud akan digarisbawahi dalam pembahasan selanjutnya oleh panitia khusus yang akan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang akan datang. Dan DPRD akan menetapkan dalam keputusan DPRD paling lambat 30 hari setelah LKPJ Bupati diterima dan hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna istimewa DPRD sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depannya. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini yang beracarakan penyampaian hantaran LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2019, jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap 4 raperda, dan jawaban Pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas 2 raperda inisiatif DPRD. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang telah hadir dan seluruh Kepala Satuan Perangkat Daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna ini secara conference, diantaranya Bapak AKBP Andri dan Yon C. Pelopor Sat Brimopda Jawa Barat, terima kasih. Dr. Muhammad Jumhari, Ketua Pengadilan Negeri Agama Sumber, Bapak Tommy, Bapak Kajari Kabupaten Cirebon, Bapak Dandit, Bapak Adi Kurniawan, Bapak AKBP Arif Budiman, Wakapolresta Kabupaten Cirebon, Bapak Zainal mewakili Dandenpom, Bapak Reza mewakili Danyon Arhanud, Bapak Adi mewakili Danlanal, dan Bapak Karel Maula mewakili Kepala Pengadilan Negeri Sumber. Terima kasih atas perhatian para hadirin serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini rapat paripurna DPRD kelima masa persidangan kedua tahun sidang 2020 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalan.